إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasa bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, bahkan apa yang kita panjatkan di dalam doa-doa kita belum juga berhasil kita dapatkan, belum juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Kekayaan yang kita inginkan, atau anak keturunan yang kita dambakan, atau kesehatan badan yang semua orang inginkan dan harapkan, tapi ternyata belum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitulah kehidupan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak semua yang kita inginkan lalu bisa kita dapatkan. Laisa kullu ma tatamanna tudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak semua yang engkau ingin mau, tidak semua yang engkau mau engkau bisa dapatkan. Bahkan angin terkadang berhembus berlawanan dengan yang diharapkan oleh para nelayan. Namun apakah kita berpikir untuk berputus asa dari rahmat Allah? Apakah kita berpikir untuk berputus asa dari keutamaan Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, yang karena kasih sayangnya bahkan hewan saling mengasihi di antara mereka? Maka ketahuilah ibadallah, jikalau kita merasakan apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan, ketahuilah bahwa ada hamba Allah, hamba yang saleh, seorang nabi dan rasul, ternyata merasakan apa yang kita rasakan. Sejak lama mendambakan anak keturunan untuk meneruskan amanah dakwah yang Allah berikan kepadanya, namun juga tidak Allah berikan karena memang istri beliau adalah wanita yang mandul. Bahkan hal itu terus berlanjut sampai ketika beliau sudah berumur tua, yang kisahnya Allah Subhanahu wa taala torehkan dan abadikan di dalam Al-Quran. Nabiullah Zakaria alaihi salam, yang kemudian beliau mengatakan kepada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sesungguhnya tulangku telah melemah, rambutku telah memutih. Aku meminta keturunan sejak lama ya Allah hingga aku tua. Namun luar biasanya beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah sekalipun ya Allah merasa kecewa dengan berdoa kepadamu. Aku tidak pernah merasa sengsara dengan meminta kepadamu. Tidak pernah beliau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kondisi akan senantiasa sama? Maka ketahuilah sebagaimana kesenangan itu sementara, kesedihan pun sementara. Sebagaimana kebahagiaan berlalu, kesedihan pun berlalu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan beliau dan memberikan karunia kepada beliau seorang nabi, seorang anak
yang bernama Yahya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ketika memohon kepada Rabbnya, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, yakni tanpa anak keturunan, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi karunia. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Allah berfirman, lalu kemudian kami ijabah doanya, kami penuhi permintaannya, lalu kami berikan kepadanya Yahya, dan kami sembuhkan istrinya. Hal yang tidak masuk akal sekalipun di dalam nalar dan pikiran manusia. Laki-laki yang sudah tua bersama istri yang dari awal memang mandul, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya karunia berupa anak keturunan yang mulia, seorang nabi dan rasul, Nabiullah Yahya alaihissalam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi tahukah kita rahasia apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengabulkan apa yang diminta oleh Nabiullah Zakaria? Allah menyebutkan di dalam ayat itu 3 sifat yang dimiliki oleh Nabi Zakaria, yang kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan 3 sifat dan kriteria ini. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sifat pertama yang dimiliki oleh Nabi Zakaria, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Hal yang memang Allah perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bersegera di dalam kebaikan. Di mana Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Bahkan Allah janjikan balasan bagi orang-orang yang bersegera kepada kebaikan berupa surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bagi kalian surga yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang beriman bukan orang yang nganggur. Orang yang beriman bukan orang yang banyak istirahatnya daripada capeknya. Bahkan Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kalian selesai dari satu amalan, kerjakan amal yang lain. Kalian selesai dari satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Maka ayolah ikhwah azani Allah wa iyyakum, sifat pertama yang dimiliki oleh Nabiullah Zakaria dan keluarganya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bergegas, bersegera di dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadallah, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dengan penuh rasa harap dan dengan merasa takut kepada siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sesungguhnya Nabiullah Zakaria meminta keturunan kepada Allah dari sejak lama. Tapi beliau tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Bahkan beliau curahkan segala harapannya hanya kepada Allah. Karena beliau tahu yang maha kaya hanyalah Allah, yang maha mampu atas segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya yang lebih kita butuhkan di saat kita memikul berjuta-juta masalah adalah sujud kita di hadapan Allah, lalu kita curahkan segala keluh kesah kita kepada Allah. Bagaimana ayahanda Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja aku curahkan galauku, sedihku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan kepada kita,
Jikalau di hati-hati kita ada harapan-harapan kepada hamba, jikalau di hati kita ada harapan-harapan kepada sesama manusia, Allah mengingatkan, wa ila rabbika farghab, maka hendaknya kepada Allah, kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Karena hanya Allah yang bisa memenuhi apapun yang engkau inginkan. Tapi bersamaan dengan engkau mengharapkan kebaikan dari Allah, milikilah rasa takut kepadanya. Karena sebagaimana Allah memiliki surga yang penuh dengan kenikmatan, Allah pula yang memiliki neraka yang penuh dengan siksaan dan kesengsaraan. Ibadallah ma'asyiral muslimin, sifat ketiga yang dimiliki oleh Nabiullah Zakaria dan keluarganya, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepadaku. Berkata Imam Qatadah, demikian pula imam yang lain, para ulama tafsir yang lain, ay mutadzallilin mutawadhi'in, yakni mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah, rendah hati kepada Allah, rendah diri di hadapan Allah, dia hinakan dirinya di hadapan Allah, yakni sadar bahwa dirinya hanyalah hamba, hanyalah budaknya Allah, hambanya Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah. Kalian semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang lain menjelaskan tentang apa makna khashi'in. Al-khusyu' kata para ulama, huwa al-khawfud daim fil qalbi la yufariquhu abadan. Rasa takut seorang hamba kepada Allah yang terus menerus ada di dalam hatinya dan tidak pernah terpisah dari hatinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah tiga sebab, inilah tiga sifat yang kemudian dimiliki oleh Nabiullah Zakaria dan anggota keluarganya, yang karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap permintaan yang diinginkan olehnya dan setiap keinginan yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang kisah Nabiullah Zakaria dan anggota keluarganya, dua hal yang begitu penting untuk kita jadikan bekal di dalam hidup kita. Yang pertama, ayyuhal ikhwah, adalah bersabar di dalam menjalani setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu berupa hal-hal yang tidak kita inginkan namun itu kita terima, ataupun itu berupa hal-hal yang kita inginkan namun tidak kunjung kita dapatkan. Maka Nabiullah Zakaria alaihissalam begitu bersabar menjalankannya, namun sabar tidak akan membuahkan kecuali kebaikan dan rasa manis. Pelajaran yang kedua, ayyuhal ikhwah azanillah wa iyyakum, dari kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam adalah mereka mengejar kebaikan-kebaikan dunia dengan mengejar kebaikan-kebaikan akhirat. Mengejar kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini dengan mengejar akhirat dan dengan meninggalkan dunia itu sendiri. Maka jikalau kita ingin menggapai kebaikan dunia, jangan fokuskan dengan dunia itu sendiri, tapi justru fokuskan hati, pikiran kita, tubuh kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keutamaan dari Allah, untuk mencari pahala dari Allah, untuk mencari kenikmatan akhirat, kenikmatan surga.
Karena ketika kita lari dari dunia, justru dunia akan datang kepada diri kita dalam keadaan hina. Ibadallah, pelajaran yang begitu mulia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Zakaria dan keluarganya. Sampai-sampai As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, beliau pernah berkhutbah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah wa tusnu alaihi bima huwa lahu ahlun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pujilah Allah dengan pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhallitur raghbata birrahbah, dan campurkanlah rasa takut kalian dengan rasa harap kepada Allah. Begitu pula sebaliknya. Wa tajma'u al-ilhafa fil mas'alah, dan bersungguh-sungguhlah serta konsistenlah dan jangan terburu-buru ketika kalian memohon permintaan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha athna ala Zakaria wa ali baitih, karena sesungguhnya Allah memuji kepada Zakaria dan anggota keluarganya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan dan berdoa kepada kami, yakni kepada Allah, dengan rasa harap dan penuh rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kehidupan kita dan agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ketiga sifat yang Allah ajarkan melalui Nabiullah Zakaria alaihissalam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'ahu bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa damirhum a'da'ad din ya qawiyyu ya matin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمة وعلى آله وصحبه وموالاه وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقيموا الصلاة.